Capek gak sih lu bro baca berita? Gue sih capek men. Apalagi gue buat video ngopi gini gitu ya. Seenggaknya gue harus baca gitu kayak gini gitu men. Baru aja minggu kemarin kita sama-sama mendengar kabar kalau misalkan bensin dikorup. Sekarang gue dapat kabar ya, baru aja baca beritanya kalau misalkan minyak goreng juga dikorup. Dan ini langsung di-review sama Menteri Pertanian, which is ini menurut gue bakal seru banget karena yang ngebuat minyak gorengnya, yang ngebuat merek minyak gorengnya itu juga dari kementerian yang lain. Jadi adu kekuatan ya, seru banget nih. Dan gak cuma itu doang, ketika gue lagi scroll Facebook, gue kaget ngelihat ada salah satu postingan yang muncul di beranda Facebook gue yang ngasih tahu kalau misalkan salah satu perusahaan pengelola emas ya PT Antam juga pasukan 109 ton emas yang senilai 185 triliun. Nah petingginya udah jadi tersangka. Gara-gara berita ini banyak banget orang-orang yang khawatir apakah emas yang emang selama ini dibeli itu palsu atau asli. Oh my god. Tapi gak usah khawatir, di video ngopi kesempatan kayak ini gue bakal coba buat nge-reveal, gue bakal coba buat nge-cross check apakah berita-berita yang emang ada gitu yang bakal gue tampilkan sekarang itu benar atau salah. Oke, karena beberapa berita ada yang udah diklarifikasiin, ada beberapa berita yang emang udah di cross check faktanya. Jadi selamat datang di Ngobrol Persoalan Indonesia. Dan gimana kabar lu semua guys? Baik-baik. Semoga lu semua tetap sehat, tetap bisa survive sampai 5 tahun ke depan, oke, atau bahkan lebih. Gue doakan yang terbaik buat lu semua sebelum gue buat video ngopi ini. Karena apa? Karena setiap kali gue buat video ngopi, gue pasti selalu aja memberikan kabar yang kurang enak gitu. Korupsi, kebijakan, video-video lucu, video-video yang aduh, kok kerabat-kerabat masyarakat Indonesia kita semakin seperti ini gitu. Dan sebelum kita ngelihat dan juga ngebacain setiap berita yang berhubungan dengan korupsi minyak goreng dan juga emas, yang menurut gue tuh harusnya ada sedikit jeda gitu ya untuk kita membahas tentang ini gitu. Gue pengen sedikit melatih otak kita sendiri untuk bisa menerima berita-berita korupsi dengan nge-review salah satu red card dari content creator yang lagi ramai banget diomongin sama orang-orang karena dia blunder banget, sampai blundernya itu benar-benar susah banget buat dibenerin harusnya. Soalnya ini berhubungan dengan blackmail dan segala macam. Buat masalahnya lu bisa langsung lihat di channelnya Andri di video terbaru namanya Code Blue Blunder. Ya, dan content creator yang bakal kita review red cardnya, ada red cardnya Code Blue itu sendiri. Well, buat gue sendiri yang ngelihat pertama kali red cardnya, gue ngerasa kayak hidup gue bakal easy anjir kalau misalnya punya harga iklan sebesar ini. Gue paham kalau misalnya setiap content creator tuh punya harga yang berbeda-beda. Karena gue udah 12 tahun jadi content creator. Seenggaknya gue juga pernah ngeliat teman-teman gue punya red card. Terus habis itu gue juga pernah ngeliat red card dari setiap orang-orang content creator besar gitu yang emang satu sponsor sama gue. Jadi gue tahu seenggaknya. Dan gue ngeliat red cardnya Code Blue itu menurut gue tuh agak sedikit menarik. Karena apa? Karena kalau misalnya gue akhirnya punya red card sebesar ini men, bismillah umroh gitu tahun depan, amin. Jadi ini sekedar buat motivasi gue gitu untuk tetap semangat dalam berkonten. Atau mungkin ada di antara lu semua emang pengen jadi content creator, lu bisa ngeliat ini bisa jadi motivasi ya buat kedepannya. Tapi nggak tahu apakah beneran bisa atau kagak. Ya gue doain lah semoga kita semua bisa mendapatkan harga-harga seperti ini gitu. Kita bakal melihat bareng-bareng harga dari Code Blue itu seperti apa. Dan ini udah dikonfirmasi juga sama kalau nggak salah istrinya gitu di sebuah video yang terbaru ngejelasin tentang dramanya. Oke, jadi red cardnya itu dibagi ke dalam 2 media sosial, TikTok dan juga Instagram. Dan menurut gue ini normal. Karena apa? Karena kalau misalnya lu content creator yang aktif di media sosial manapun gitu ya, Instagram aktif, terus habis TikTok aktif, YouTube aktif, itu biasanya emang dibedain tarifnya tergantung dari jumlah pengikut. Ini biar gue kasih tau aja gitu ya. Dan ada yang nanya di kolom komentar gitu ya, dia bilang kayak buset make dolar dah kayak transaksi perangkat militer aja. Enggak, emang content creator itu biasanya dapat calon sponsor pun dari luar bisa gitu. Makanya lebih enak kalau misalkan langsung dikasih tarif dolar. Jadi menurut gue ini wajar-wajar aja kalau misalkan Code Blue itu ngasih tarif dolar kayak gitu. Nanti tinggal di convert aja ke rupiah biar tahu berapa harganya, oke? Kita bakal mulai dari TikTok. Visit store 2.500. Ini visit store ya. Datang ke toko, bayar. Jadi dari satu harga ini gue jadi tahu alasan kenapa food vlogger gitu ya, kalau misalkan nge-review makanan tuh minta gratis. Kalau misalkan pada akhirnya gue tahu red cardnya sebesar ini, anjir, ya jelas mereka pasti minta gratis gitu. Padahal mah itu nggak wajar coy. Lu harus tetap bayar kalau misalkan nge-review, ya nggak sih? Jadi mungkin gara-gara mereka udah punya red card gitu, mereka menganggap kalau misalkan semua makanan yang saya review di warung ini seenggaknya bisa menghasilkan keuntungan lebih banyak buat
pemilik toko, terus pada akhirnya mereka harus secara tidak langsung memberikan terima kasih kepada saya dengan cara menggratiskan makanannya gitu. Harusnya bayar, padahal mah nggak seperti itu cara mainnya. Pak Bondan gitu juga nggak ya? Pak Bondan yang maknyus itu. Penasaran gue. Sekarang zamannya orang-orang bener-bener melihat dari jumlah pengikut anjir, jadi wow, ngeri juga ya. Video store plus konten. Nah ini ternyata belum sama konten. Sama konten jadi $5.000. Itu kalau misalnya dirupiahin bisa berapa? 80 juta. Gokil. Kalau misalnya setiap hari 80 juta aja, anjay. Berapa banyak tuh 80 juta kali 3, 240 ya, atau 2,4 miliar gitu. Anjir, 2,4 miliar coy. Terus ada website yang Bali $800. TikTok VT konten 3.500. Gua gak tahu VT konten ini apaan. TikTok story $1.000. TikTok story, lu nge-insta story itu lu dibayar $1.000 atau 16 juta. Mantap. Oh jadi ini dari sini gue jadi tahu rumor yang bilang kalau misalkan ada artis yang di endorse bisa dapat 2 juta, 5 juta segala macam sekali story itu beneran ada, men. Soalnya Kode Blue ini bahkan bukan artis pun bisa punya tarif sebesar ini. Oke, baik lagi mungkin emang dari pengikutnya dan emang target market yang sesuai gitu, makanya harganya mahal banget ya sih. Ya termasuk mahal gitu. Saya gue bisa udah ngebandingin sama teman-teman gue dengan red card yang seadanya gitu, meskipun ya secara genre beda gitu ya. Gue nggak tahu red cardnya David Gadget dan segala macam kayak gimana. Instagram, oke, pick per feed 1.500, video per feed 2.000 ini postingan ya. Instagram story 1.000 sama berarti trade-nya $75. Produk launching 5.000. Ini bener-bener dilihat dari pengikut ya. Owning konten 5.000, tag collaboration 3.000. Terus habis itu ada offline activity, ada konsultan juga yang harganya tidak bisa disebutkan gitu ya, karena mungkin udah masuk ke ranah profesional. Terus media attendance, oke. Jadi bintang tamu. Ini emang ada tarif buat content creator, harga buat bintang tamu gitu ya. Teman-teman gue pun ada. On stage presence $10.000 atau 160 juta rupiah. Gue reveal nih, kalau misalkan gue kayaknya 0,01%-nya dia dah. Atau kalau misalnya pada akhirnya ngebuat acara itu temen gue sendiri, gue datang free nggak apa-apa lah, nggak masalah anjir. On stage presence $10.000, talk show 2.500, podcast 2.000, anjir. Gue pun diajakin podcast sama yang lain kagak pernah dibayar. But it's okay. Kan simbiosis mutualisme, sama-sama content creator. Jadi buat apa dibayar juga, ya nggak sih? Jadi dari harga ini pun gue jadi tahu kalau misalkan rumor yang beredar kalau misalkan Aldi Taher itu protes marah-marah nggak dibayar seadanya sama Om Deddy itu sebenarnya bener adanya, men. Karena ternyata ada beberapa individu-individu yang kalau misalnya diajakin podcast harus bayar gitu loh, cuy. Oh macam itu. Dan ya masalah Kode Blue ini gue jadi tahu gitu alasan kenapa pada akhirnya Chef Arnold gitu ya, yang kemarin adu boxing gitu sama Kode Blue dan sayangnya kalah. Terus juga para pembisnis dari F&B, Fast and Beverage yang punya restoran-restoran tuh pada kesel sama Kode Blue pada dasarnya karena adanya masalah ini. Dan masalah ini kalau misalnya pengen tahu silakan cek videonya Andri gitu ya. Gua promosin video Andri gitu. Karena sebagai teman yang baik dan emang ada di antara semua yang penasaran ya kali gue ngerekomendasiin video bagus, ya gak sih? Jadi itu ya red card dari Kode Blue. Jadi makin semangat gue buat ngantin. Alright, semangat buat kita semua ya, meskipun gak susah buat mengejar harga sebesar ini, tapi ya kita ikhtiar aja dulu. Ikhtiar. Harga lu berapa, Bang? Jangan aja harga gue. Bisa hidup aja alhamdulillah gitu ya bro. Gue nih ya, alasan kenapa sampai sekarang masih bertahan meskipun harganya nggak seperti itu, karena gue masih bisa bersyukur dengan keadaan. Tapi gue tahu kalau misalnya selalu bersyukur nggak bisa membuat lu berkembang, makanya gue tadi ngeliat posnya yang tadi biar gue bisa punya trigger untuk berkembang kayak gitu. AdSense gue jauh UMR gitu, apaan sih ya? Oke, anyway, sekarang kita bakal lihat 2 berita korupsi yang terjadi di negara kita tercinta. Kita bakal mulai dari berita tentang minyak goreng yang terindikasi dikorupsi. Singkatnya adalah kenapa dibilang dikorupsi? Karena minyak goreng merek minyak kita ini itu mereknya dibuat sama Kementerian Perdagangan via Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Makanya orang-orang bisa bilang kalau misalnya minyak goreng
merek minyak kita itu termasuk produknya negara. Dan yang dibilang korupsi itu kayak gimana? Korupsinya adalah lu beli 1 liter dalam kemasan dikasih tahu 1 liter, tapi ternyata ketika dihitung manual itu isinya cuma 750 mili atau 800 mili aja. Kalau misalkan korupsi Pertamax itu kualitasnya dibedain, kalau di minyak goreng ini isinya dikurangi. Dan gue gak habis pikir, anjir ini berlomba-lomba pengen jadi penghuni neraka atau gimana, bingung gue. Kok orang berani banget ya transaksi-transaksi emang mengatur harga nilai barang gitu. Terus apa gunanya men sinetron-sinetron azab yang ada di TV gitu, yang memperlihatkan ada penjual beras yang emang ngakalin timbangan terus habis itu diazab. Emang mereka gak pernah nonton video dan juga seri-seri itu ya? Serem anjir. Ajabnya men. Ini minyak goreng dan ini skala nasional, lu tau gak lu? Nah, by the way, gue nyari tahu dari mana asal muasalnya ada yang ngangkat tentang kasus ini. Ternyata asal muasalnya dari video TikTok yang emang rilis 6 hari lalu dari akun namanya Mi Pejuang. Akun Mi Pejuang ini ngasih tahu ke orang-orang di TikTok kalau misalkan dia beli minyak goreng minyak kita, terus habis itu dia ukur sendiri, ternyata isinya itu nggak 1 liter, padahal di kemasannya dijanjin 1 liter, isinya cuma 750 mili doang. Kayak gitu, kita bakal lihat bareng-bareng videonya. Nih, ya. 1 liter nih. Ini gila nih, penipuan nih, bangke ini yang mana nih? Iya. Bajingan nih, ini katanya mana nih? Iya. Sorry ya dengan kata-kata kasarnya, tapi gue rasa lu ngerasa ketipu terus habis itu nggak keluar kata-kata itu emang kurang crunchy gitu. Tapi balik lagi, kalau misalkan kita bisa sabar ya lebih baik sabar, tapi ya protes itu emang harus dan juga perlu ya. Nabita Indonesia nih 1 liter nih. Oke. Buka. Intinya dia ngukur. Lu bisa lihat aja videonya nih ya. Videonya hati-hati ya sama salah satu korban. Saya salah satu korban beli minyak kita bertulisan 1 liter pas dituang 750 mili. Lu bisa search videonya. Intinya dia ngukur di gelas takar. Ada 2 botol. Oke, cuman 750 dan dia ngukur di 2 botol. Kayak gitu. Nah, yang anomalinya tuh di sini. Ini menariknya di sini. Lu tahu kan pendapat dan juga komentar orang-orang yang sering menggunakan media sosial TikTok itu biasanya anomali dan juga kayak brainless gitu. Kayak misalkan kalau misalnya lu buka TikTok gitu ya, orang-orang yang biasa buka TikTok tuh kayak naruh otaknya dulu di mana gitu, habis itu dia main TikTok. Komentar kayak gitu. Terus itu kalau udah selesai baru tuh dipakai lagi zeng gitu. Nah, tapi entah kenapa di video ini gitu ya, seakan-akan orang-orang yang menggunakan TikTok tuh pinter-pinter semua menjelaskan tentang teori densitas dan segala macem. Ngebego-begoin orang yang ngebuat video ini dengan bilang, ya kan namanya kan 1 liter minyak. 1 liter minyak beda sama 1 liter air. Karena minyak itu densitasnya 0,8 gram per mili. Jadi udah pastilah isinya itu 800 mili gitu. Dan gak cuma 1 komentar dong yang gue temukan ya, tapi banyak banget gitu loh. Padahal nih video gak cuma ngejelasin tentang ini ya, apa namanya, hukum Bernoulli dan segala macam gitu. Lagi kagak buat video tentang kelas fisika gitu. Tapi komentarnya banyak banget yang bilang kayak inilah pentingnya sekolah ibu-ibu 1 liter minyak sama 1 liter air ya beda. Di berat dan massa merfuah karena minyak miliknya. Sumpah pengen gue tampol anjir, sumpah dah. Maaf ya. Maaf banget ini. Karena apa? Karena menurut gue kayak seakan-akan dinormalisasi kalau misalkan lu nggak sesuai dengan apa yang ada di kemasan, itu diperbolehkan di proses bisnis yang ada di negara kita Indonesia gitu ya. Padahal yang pengen dipermasalahin sama orang dalam video ini adalah kenapa jumlah isinya itu nggak sama dengan kemasan kalau misalnya dibandingin sama merek-merek lain. Ada satu video yang akhirnya gue temukan juga yang menjelaskan perbedaan isi dari 3 merek minyak goreng. Oke, ini musiknya copyright. Intinya di video ini dibandingin berapa banyak liter minyak yang bisa dia dapatkan dengan membeli 1 liter dari masing-masing merek gitu. Dan perbandingannya sudah sangat amat jelas ya. Merek selain minyak kita itu punya isi yang sesuai dengan kemasan, sedangkan minyak kita sendiri itu cuma 800 mili. Coba tuh lu jelasin, hey guru fisika TikTok. Kesel banget gue tiba-tiba pinter gitu ya. Gue udah seneng sebenarnya pendapat orang TikTok tuh jadi pinter gitu. Tapi kenapa pinternya tuh membela sesuatu yang bisa menipu lu sendiri gitu kan.
jadi dongo lagi gitu. Padahal udah seakan-akan menjadi orang pinter gitu di kolom komentar. Well, jadi pembelaan-pembelaan mereka gitu yang sok-sok pinter udah diklarifikasiin juga sama Kementerian Perdagangan. So ini video udah rilis 6 hari yang lalu. Jelas gue pengen cari apakah udah ada respon dari Kementerian Perdagangan, dan ternyata udah ada. Dan ini responnya dari berita Kementerian Perdagangan.go.id dengan judul viral di media sosial minyak kita 1 liter hanya terisi 750 mili. Ini faktanya kata Menteri Perdagangan Budi. Beliau bilang kalau misalkan memang minyak kita yang memang diproduksi sama PT Naftia Nabati Indonesia atau NNI yang emang ada dalam video tersebut bermasalah. Dan udah dikasih SP juga sampai SP3 sampai pada akhirnya peredaran itu dihentikan. Pak Budi sendiri selaku Menteri Perdagangan bilang kalau misalkan sudah kami tindak lanjuti. Produsen juga pernah kami tindak yang dulu penumpukan barang, jadi itu mungkin video lama. Tapi sudah kami laporkan juga ke polisi. Terus ia juga memastikan kalau misalnya kita yang isinya 750 ml itu udah nggak lagi beredar di masyarakat. Proses tindak lanjut oleh kepolisian pun masih berlangsung. Jadi kata beliau udah nggak ada. Sudah tidak beredar lagi, yang lainnya normal, 1 liter normal, HET atau harga eceran tertinggi 15.700. Ini berita dirilis tanggal 6 Maret 2025. Tanggal 9 Maret ada sidak dari Menteri Pertanian Pak Andi Amran Sulaiman yang menemukan ternyata masih ada yang nggak sesuai isinya, men. Bro. Jadi buat lo semua yang nggak paham kenapa ini mereknya tuh punya Menteri Perdagangan, Direktorat Perdagangan, tapi ada PT-PT kayak swasta gini. Jadi PT yang swasta ini kayak misalnya Naftia Nabati dan segala macam itu bisa ngajuin yang namanya surat persetujuan penggunaan merek. Jadi perusahaan-perusahaan swasta itu bisa memproduksi dan juga nge-repack merek minyak sawit juga. Makanya di pasaran itu lu bisa tahu kalau misalkan merek minyak kita itu nggak cuma diproduksi sama satu PT, tapi ada banyak banget kayak gitu. Makanya diklarifikasi Pak Budi itu bilang yang bermasalah itu PT Nafia, tapi masih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang emang memproduksi minyak kita. Nah tapi di tanggal 9 Maret 2025 muncul lagi berita. Sebenarnya ini video sih awalnya, tapi gue lihat dari berita dulu gitu ya, yang bilang kalau misalkan Menteri Pertanian itu menemukan another minyak goreng dari merek minyak kita dengan isi yang tidak sesuai. Oke, ini ditemukan sama Pak Andi Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta. Yang tertera volumenya sebanyak 1 liter, setelah dihitung hanya terdapat 750 sampai 800 ml. Pak Andi, terima kasih banyak Pak Andi. Udah ngejelasin dan udah ngasih tahu. Sudah sidak langsung, Pak. Ini videonya, Boy. Ini 750. Iya benar. Ya, Pandi juga kayak nggak habis pikir ya. Ada lagi nih masalah. Ini minyak kita. Minyak kita dijual di atas HET. HET 15.700 tapi dijual 18.000. Ya, harga eceran tertinggi gitu ya. Jadi emang penjual tuh nggak boleh menjual produk-produk yang memang sudah dikhususkan gitu harganya sama pemerintah lebih tinggi kayak gitu. Ya. Kemudian isinya tidak cukup 1 liter, hanya 750 sampai 800 ml. Ya. Ini udah nggak di-review sama TikTokers ya. Sekarang di-review sama Menteri Pertanian. Ini tidak cukup 1 liter. Ini kita di bulan suci Ramadan mencari pahala, sibuk mencari pahala, tapi saudara kita ini mencetak dosa di bulan suci Ramadan. Jadi kami minta ada PT-nya nih, PT Arta Eka Global Asia. Oke. Jadi lu sudah mendengar PT-nya itu PT apa? Coba lu samain dengan PT yang ada di klarifikasinya Pak Budi. Apakah sama? Tidak. Yang bermasalah oleh PT Nafia, terus ini ada lagi PT yang baru yang bermasalah gitu. Jadi publik atau orang-orang yang ngikutin berita ini menganggap kalau misalkan kayaknya ini bukan masalah PT gitu. Pada akhirnya kalau misalnya udah ada 2 PT yang emang menyelewengkan isi dari minyak goreng itu sendiri gitu loh cuy. Kami minta diproses, kalau terbukti ditutup.
Kami minta diproses, bila Tegas ya langsung ya. terbukti, disegel, ditutup. Nggak boleh, ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Oke, jadi itu inti dari videonya. Gue nggak tahu apakah kasus minyak goreng ini udah berlangsung lama gitu dimanipulasinya, apakah udah dalam beberapa bulan sebelumnya, tahun sebelumnya, atau bahkan baru-baru hari ini doang. Cuman yang jelas kita udah tahu kalau misalnya ada perbedaan volume minyak yang emang harusnya itu bisa didapatkan sama orang-orang yang membeli produk ini. Udah ada analisisnya juga langsung dari Liputan 6 gitu tentang berapa banyak kerugian yang emang diterima sama warga gitu kalau misalnya beli minyak kita. Oke, kayak misalkan yang langsung dibuat sama salah satu redaksi Liputan 6 yang bilang kalau misalkan jika harga minyak kita ditetapkan sebesar 15.000, sementara volume yang dihilangkan setiap kemasan 250, maka masyarakat mengalami kerugian 3.925 per liter. Lu bayangin. Dan kalau misalnya lu beli tiap minggu, oke, terus habis itu nih kejadian dalam 1 tahun, ya 1 tahun berarti 12 kali 4 berapa tuh? 48 ya. 48 dikali 4.000 tuh berapa tuh? Ya udah main dapat ratusan ribu itu. Ruginya orang-orang yang emang beli minyak ini gitu men. Jadi emang benar-benar harus diproses, entah itu kerugian emang biasanya diterima sama masyarakat dan segala macam gitu, sampai pada akhirnya publik bisa lagi kembali percaya sama produk-produk yang emang dibuat sama negara kita gitu, sama pemerintah kita gitu. Soalnya udah ada 2 krisis ketidakpercayaan nih, bensin terus habis sekarang minyak goreng gitu loh cuy. Kan jadi ngeri gitu ya. Gue sendiri pun ngelihat kalau misalnya pada ini kedepannya kalau misalnya orang-orang jadi nggak pada percaya sama apa yang dibuat sama pemerintah, kan jadi berabe, ya nggak sih? Kayak gitu loh maksud gue. Gimana tanggapan lu men? Silahkan tulis di kolom komentar, oke? Ini maksud gue butuh pemanasan, soalnya pembahasannya agak sedikit ngebuat kita emosi gitu. Cuman ya semoga kedepannya kita nggak terlalu banyak melihat berita-berita yang buruk gitu ya, emang dibuat sama pembuat kebijakan sendiri gitu. Gue apresiasi setinggi-tingginya buat Menteri Pertanian yang udah berani buat nge-reveal kalau misalnya ada yang salah dari salah satu produk yang dibuat sama kementerian lain gitu. Thank you Pak Andi, gokil emang. Dan ya kita bakal lanjut buat masuk ke dalam pembahasan yang terakhir tentang berita yang rame banget berasal dari Facebook, ngasih tahu kalau misalkan PT Antam pasukan 109 ton emas yang senilai 185 triliun, di mana 6 petingginya dah jadi tersangka. Gara-gara berita ini, orang-orang pada akhirnya langsung ngecek emas-emas yang biasa dibeli dalam beberapa tahun ke belakang, soalnya takut termasuk emas palsu. Tapi setelah gue cari tahu, ini termasuk berita yang gampang banget gue cari tahu kebenarannya. Udah ada 2 bahkan lebih berita yang nge-cross check dan juga ngecek fakta tentang korupsi emas Antam ini. Sebenarnya korupsi yang terjadi itu bukan baru-baru ini, bukan sekarang-sekarang, tapi udah dari tahun 2024, pertengahan tahun 2024. Gue shock dong, kenapa? Kalau udah dari 2024 berarti range atau waktu di mana orang-orang beli emas itu apakah benar asli atau palsu itu lebih lama lagi, ya nggak sih? Cuman di berita ini dikasih tahu kalau misal maksud dari pertengahan tahun 2024 itu adalah beritanya sampai selesai. Udah ada tersangkanya juga dan masalah korupsi ini bener-bener udah ditanganin langsung sama Kejaksaan Agung. Nah, terkait isu soal emas palsu gara-gara ada berita yang ngasih tahu kalau misalkan Antam itu pasukan 109 ton, itu udah dibantah sama perwakilan dari Antam sendiri, yaitu Direktur Utama Bapak Niko Kanter yang bilang kalau misalkan emas yang diproses di Antam tidak ada emas palsu dan sudah diklarifikasiin oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung kayak gitu. Udah langsung diklarifikasi juga. Nah, perbedaannya apa Bang sama Pertamax? Kalau misalkan kita ambil logika, udah ada tersangkanya nih, ya kali nggak ada produk yang palsunya, iya nggak sih? Nah, kalau misalkan di Antam sendiri, kasus yang pada akhirnya ngebuat ini merugikan negara, itu dasarnya ada yang namanya proses lebur cap. Antam itu nggak cuman memproduksi juga membuat emas, tapi juga mereka punya jasa namanya branding dan juga licensing. Karena ada ketidakmampuan proses, jadi makanya mereka juga ngeimpor emas-emas dan tinggal dicap. Nah, biaya pengecapan dari setiap emas impor itulah yang dikorupsi sama orang-orang yang emang menjadi koruptor di permasalahan ini. Jadi seharusnya emas-emas yang beredar itu asli, tapi yang bermasalah itu adalah dari proses capannya yang memang seharusnya bisa mendapatkan keuntungan lagi negara gara-gara itu, tapi nggak ada karena memang
prosesnya diakalin. Jadi nggak ada yang bayar kayak gitu. Itu permasalahannya sebenarnya. Jadi clear ya. Jadi berita tentang antam palsu emas ini sebenarnya bukan sekarang gitu rame, tapi dari tahun kemarin dan udah selesai permasalahannya. Terus habis itu udah ada klarifikasi juga kalau misalnya emas yang emang beredar di negara kita tercinta harusnya aman. Kayak gitu coy. Tapi kalau misalnya gue lihat harga emas sekarang, kebanyakan katanya itu lagi pada turun karena emang berita-berita kayak gini, jadi ada ketidakpercayaan gitu. Mungkin inilah saatnya lu semua beli emas. Soalnya jarang-jarang emas harganya turun, ya gak sih? But anyway, itu aja mungkin video ngopi pada kesempatan kayak ini. Kita udah ngomongin soal red cardnya salah satu content creator, kita udah ngomongin soal korupsi minyak, dan kita udah ngomongin soal korupsi emas yang emang sebenarnya udah terjadi berita di tahun 2024. Gue sebenarnya gedeknya itu minyak sih, minyak goreng gitu men. Kok bisa gitu ya? Dikurangin seperempatnya, ya ampun jahanam banget ya Allah. Bulan puasa juga lagi di tahunnya, aduh. Intinya gimana tanggapan lu semua, silahkan terus di kolom komentar. Gue tunggu setiap pendapat lu, gue bakal bacain, gak usah khawatir. Terima kasih banyak karena udah nontonin video ngopi ini. Kalau misalkan semua suka jangan lupa like. Kalau misalkan semua belum subscribe jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak, sampai jumpa.